Film kali ini kita awali dengan adegan yang seger-seger. Iya cuy, mandi di bawah guyuran shower sambil meraba seluruh lekuk tubuh. Oh, aduhai mantap. Dilanjutkan dengan mencuci sayur, mengulek bumbu. Wah, panas ya. Ini dia, Paula dan cowoknya bernama Logan. Mereka berdua sudah bertunangan dan akan segera menikah. Paula udah memberikan segalanya buat Logan. Iya cuy, segalanya. Logan pun sepertinya udah paham bahwa Paula adalah miliknya seorang. Walaupun Paula udah berkali-kali menolak, tapi Logan terus aja memaksa. Ya, dan akhirnya bercocok tanam pun selesai dengan cepat dan Logan pun tampak tidak puas sama sekali. Logan pun dengan bangga memperkenalkan Paula kepada teman-temannya. Paula adalah wanita cantik dan juga perhatian, kata Logan. Singkat cerita, Paula menceritakan bagaimana kondisi hubungannya nih kepada temannya yang bernama Myla. Ini orangnya. Paula cerita kalau dia nih tidak menikmati adegan bercocok tanam bersama Logan. Sebagai teman yang baik, Myla justru menyarankan Paula untuk mencari variasi dan alternatif supaya dirinya kembali bersemangat dalam bercocok tanam. Paula nih adalah seorang kutu buku ya. Dia sedang berkuliah S2, pokoknya anaknya pinter banget lah. Di sela-sela kesibukannya, Paula nih masih aja selalu mengkhawatirkan Logan. Padahal, Logan sedang main kuda-kudaan bersama pacar dari temennya. Jadi mereka nih mainnya ganti-gantian ya cuy. Paula pun langsung nyamperin ke sana dan melabrak mereka semua. Paula yang seorang anak baik-baik gak habis pikir, kok bisa-bisanya Logan melakukan ini kepadanya. Bagi Logan, apa yang sudah dia lakukan tadi tuh cuma bercanda dan tidak serius. Bukannya minta maaf, Logan justru menyalahkan Paula yang selalu tidak bersemangat nih saat bercocok tanam. Aneh banget ya. Yang lebih parahnya lagi, Logan justru memberikan syarat bagi Paula untuk membiarkannya bermain dengan pacar temennya atau mereka putus. Nah, Paula yang gadis lugunan polos nggak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya nurut aja tanpa bisa melawan kemauannya Logan. Di lain sisi, si Myla malah lagi asyik nih, jilat-menjilat di dalam kantor. Di saat jam istirahat, semua karyawan lagi makan siang, Myla dan teman kantornya malah main kuda-kudaan yang menggemparkan. Si Myla lagi enak, si Paula malah harus berhadapan dengan pipa air yang macet. Datanglah seorang bapak-bapak tukang ledeng membetulkan pipanya Paula. Ya namanya bapak-bapak ya, ia pun sambil memberikan nasihat dan wejangan kepada Paula. Tanpa sengaja, bapak ini melihat buku tutorial bercocok tanam yang ada di mejanya Paula. Bapak ini pun mengerti nih masalahnya Paula. Dia pun memberikan sebuah nomor, kali-kali nih Paula membutuhkan bantuan. Paula pun mulai memikirkan apa maksud dari si bapak tadi. Dia pun mengambil kertas bertuliskan nomor dan mulai mengirim pesan kepada pemilik nomor tersebut kalau dia nih membutuhkan bantuan. Singkat cerita, malam pun tiba. Pintu rumah berbunyi, datanglah seorang pria muda dan tampan bernama Gimo. Tanpa basa-basi, Gimo langsung membuka bajunya di hadapan Paula. Namun Paula langsung kaget dengan apa yang dilakukan Gimo. Akhirnya Gimo memakai kembali bajunya dan mulai pendekatan perlahan. Di sini, Gimo mulai menceritakan siapa dirinya. Gimo adalah anak angkat dari bapak-bapak tukang ledeng tadi. Selain melakukan pekerjaan pertukangan, Gimo juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pria panggilan untuk wanita yang membutuhkan. Ya, begitulah ya. Dari perkenalan ini, Gimo dan Paula pun mulai makin akrab. Paula pun menceritakan kalau dia ini butuh layanan Gimo untuk menyelamatkan hubungannya sama Logan. Dan aksi pun dimulai. Dengan mematikan lampu rumah dan bermodalkan lilin-lilin kecil, Gimo pun membuat Paula menjadi rileks. Perlahan-lahan, Gimo mulai menjelajahi setiap jengkal yang ada pada Paula. Tapi tiba-tiba, Paula pun memberhentikan aksinya Gimo. Paula belum siap untuk mengkhianati Logan. Paula pun pergi ke dapur, dan di saat itulah Gimo datang dan menghampiri Paula untuk semakin membuat Paula nyaman. Membuat Paula nyaman bahwa semua ini tuh aman terkendali. Tanpa sadar, Paula pun seakan terhipnotis oleh servis yang diberikan oleh Gimo. Kuda-kudaan malam ini pun akhirnya terjadi juga. Ketika Paula menikmati layanan dari Gimo, mereka bermain berbagai gaya, dari gaya dada hingga gaya bebas. Paula pun mendapatkan sesuatu tidak pernah ia dapatkan dari Logan sebelumnya nih. Kuda-kudaan malam ini sungguh melelahkan dan mereka pun sampai terlelap hingga pagi hari. Paula pun langsung memberikan laporan lengkap kepada Myla nih tentang apa yang sudah ia lakukan. Myla pun senang bukan main. Akhirnya temannya ini berhasil kembali tersenyum bahagia setelah sebelumnya selalu merengut. Paula pun menceritakan bagaimana cara Gimo bisa memberikan layanan bintang 5
Hari-hari berlalu, Gimo dan Paula semakin akrab. Mereka bahkan saling teleponan hanya untuk sekedar menanyakan kabar. Walaupun ujung-ujungnya mereka saling memancing untuk bisa memberikan layanan jarak jauh. Wah, ini seru banget sih. Paula udah mulai bahagia dibanding bersama Logan. Keakraban antara Paula dan Gimo pun lebih dari sekedar layanan genjot. Gimo juga membantu Paula dalam hal memasak. Keakraban ini membuat mereka terlihat sangat cocok ya. Apalagi si Gimo ini orangnya bener-bener perhatian. Pokoknya beda banget lah sama si Logan. Dari makan bareng, masak bareng, sampai mandi pun mereka lakukan bareng-bareng. Gimo pun mulai merasakan benih-benih cinta kepada Paula. Saat Paula memberikan uang tanda jasa, Gimo menolak. Gimo melakukan ini tuh dengan tulus tanpa pamrih. Tapi Paula bersikeras supaya Gimo nih menerimanya. Akhirnya, Gimo pun menerima amplop itu dengan sangat terpaksa ya. Dan ternyata, les privat yang Paula lakukan bersama Gimo nih benar-benar membuahkan hasil. Paula langsung bisa menikmati proses genjotnya bersama Logan. Wah, ini adegannya seru banget ya. Paula benar-benar mempraktekkan seluruh apa yang dia dapat dari Gimo nih, dia praktekin sama Logan. Logan pun benar-benar tersenyum puas karena Paula nih benar-benar berubah banget gitu ya. Logan pun sampai terheran-heran dan juga bertanya-tanya, ada apa nih Paula kok seperti ini? Paula hanya membalas dengan tersenyum manis. Di saat Logan tersenyum bahagia, disitulah Gimo merasa sedih. Rasa cintanya kepada Paula harus terbentur tembok tinggi bahwa dia hanyalah orang yang dibayar untuk memberikan servis genjot aja. Paula lebih memilih Logan. Tapi padahal Paula mulai agak merasa galau dan kebingungan dengan keputusannya. Ia pun curhat nih kepada Mayla tentang kegalauannya. Singkat cerita, Logan dan Paula sedang mencari tukang untuk renovasi rumah. Dan kalian tahu, Paula dengan santai merekomendasikan Gimo sebagai tukang tambahan. Gimo pun langsung datang ke rumah Paula dan bertemu dengan Logan untuk pertama kalinya. Di sini Logan ya belum tahu ya kalau Gimo nih bukan sembarang tukang. Dia pun mempersilahkan Gimo untuk bekerja dan bahkan memberikan Gimo tempat tinggal di rumah ini. Waduh. Gimo pun hanya tersenyum manis, tapi di saat ada kesempatan, Gimo pun langsung menarik Paula dan mengutarakan perasaannya. Walaupun begitu, Paula hanya bilang bahwa dia nih hanya ingin membantu Gimo dengan memberikan sebuah pekerjaan. Dan tiba-tiba, Paula pun langsung mendekap Gimo dengan sangat hangat, begitu juga dengan Gimo yang memeluk erat Paula seakan tidak akan melepaskan Paula dari sisinya lagi. Hari berikutnya Gimo mulai bekerja di rumahnya dan sambil mencuri pandangan kepada Paula. Mereka berusaha menutupi rahasia kecilnya nih dari orang-orang yang ada di rumah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. HP Logan berbunyi sangat kencang. Paula pun berinisiatif untuk mengangkat panggilan itu. Betapa kagetnya Paula terdengar suara wanita sedang marah-marah menagih Logan untuk memberikan uang. Siapakah wanita ini? Sementara itu Logan sedang asyik minum segelas dua gelas bersama Gimo. Sambil diiringi musik yang kencang, Logan sudah melayang dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Dengan keadaan yang sudah seperti ini, Logan malah meracau tidak jelas. Logan pun malah jadi emosi ketika ditanya tentang pekerjaannya. Apalagi Logan ini tidak jadi mendapat promosi jabatan. Logan pun melampiaskan emosinya kepada Paula. Dan tiba-tiba Gimo pun berdiri dan menghadiahi Logan dengan bogem mentah di pipinya. Mereka berdua pun membopong Logan ke tempat tidur. Di sini, Gimo minta maaf karena udah memberi salam olahraga kepada Logan. Tapi yang terjadi selanjutnya saat Gimo diajak keluar kamar, Gimo malah mengajak Paula untuk bercocok tanam tepat di sebelah suaminya yang sedang tertidur lelap. Coba itu ya. Awalnya sih menolak ya, tapi Paula ternyata diam-diam ingin juga kembali merasakan servis bintang 5-nya Gimo ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Beruntungnya, Logan ini tuh benar-benar tepar. Dia ini tidak mengetahui apa yang Paula dan Gimo lakukan tadi malam di sebelahnya saat ia sedang tertidur. Bahkan, Logan pun mengajak Gimo untuk sarapan bersama dengan Paula. Gimo pun tidak enak hati dan memilih untuk pergi saja melanjutkan pekerjaannya. Paula pun mulai semakin galau nih, hatinya mulai terbagi antara Logan dan Gimo. Mayla sambil tersenyum menyuruh Paula untuk segera memilih. Memilih salah satu nih antara Gimo atau Logan. Kegalauan yang Paula rasakan semakin menjadi-jadi. Apakah dia harus memilih Gimo yang benar-benar tulus mencintainya ataukah bertahan pada Logan yang udah bertunangan dengannya? Kalau kalian jadi Paula, kalian milih siapa nih guys? Tulis di kolom komentar ya.
Dan saat Paula sampai di rumah, ia pun menghampiri Gimo yang sedang rebahan. Dengan pakaian siap tempur, Gimo pun sudah tahu nih apa yang harus ia lakukan. Tidak perlu banyak basa-basi, adegan kuda-kudaan kali ini semakin mudah karena sebenarnya mereka udah saling memahami. Yang ternyata Paula melakukan hal ini untuk memberikan salam perpisahan. Paula lebih memilih bertahan pada Logan yang sudah jadi tunangannya. Berhenti untuk bermain genjot bersama Gimo. Gimo pun hancur berkeping-keping karena dirinya nih udah terlanjur jatuh hati kepada Paula. Saktan mo na lang akong ibig mo sabihin. Yang terjadi selanjutnya, Gimo pun berhenti dari pekerjaannya dan mulai merenungi nasibnya kini. Di sisi lain, Paula langsung mengajak Logan untuk segera menikah. Namun yang terjadi, Logan justru menunda pernikahannya dengan Paula. Logan merasa bahwa dia ini harus lebih banyak menabung supaya bisa mendapat uang lebih banyak untuk mengadakan pesta pernikahan yang meriah bagi Paula. Betapa terkejutnya Paula saat ia menemukan sebuah surat nikah yang selama ini Logan sembunyikan, yang ternyata Logan itu sudah menikah. Selama ini Logan menyembunyikan rahasia dari Paula. Berawal dari cinta satu malam, Logan harus tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan anak yang ia sembunyikan dari Paula. Betapa sakit hatinya Paula setelah tahu bahwa selama ini dia tuh dibohongin sama Logan. Rasa emosi dan kecewa yang Paula rasakan membuat Logan malah jadi emosi. Tanpa bisa berpikir jernih, Logan pun melakukan KDRT kepada Paula, bahkan ingin mengakhiri hidupnya Paula. Untung aja tidak jauh dari sana ada obeng dan langsung Paula lempar ke kepalanya Logan. Logan pun terkapar bercucuran darah segar dari kepalanya cuy. Logan hanya pingsan. Saat ini ia sudah berada di rumah sakit dan disinilah Paula bertemu dengan istrinya Logan yang bernama Janet. Janet pun tahu bahwa Paula hanyalah korban. Janet pun gak bisa berbuat apa-apa karena Logan adalah ayah dari anak-anaknya. Dan ketika Paula sedang sedih, datanglah sang pangeran bernama Gimo. Dengan lemah lembut, tulus masih menerima Paula walaupun sebelumnya Gimo telah dihempaskan begitu aja. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Paula sekarang sudah sukses menerbitkan buku dan di saat inilah Gimo datang. Gimo yang sekarang bukanlah tukang ledeng. Dia sudah mempunyai bisnis dan penampilannya pun sudah berubah. Pada akhirnya, Gimo pun hidup bahagia bersama Paula. Itulah dia alur cerita dari film berjudul Tubero 2022. Kunci sukses dari sebuah hubungan adalah kejujuran. Awal petaka dari sebuah hubungan adalah kebohongan. Jadi bersikaplah jujur pada pasangan kalian masing-masing. Walaupun jujur itu pahit. So, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Dadah.